Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, tahun 2002. Bagian 1, halaman 16-20. Berdoalah minta bayi buruk rupa. Dewi Ayu menoleh dan menjawab, telah bertahun-tahun aku tak lagi percaya doa. Tergantung pada siapa kau berdoa. Rosinah tersenyum. Beberapa Tuhan memang terbukti pelit. Dengan tak yakin, Dewi Ayu mulai berdoa. Ia akan berdoa kapanpun ia ingat. Di kamar mandi, di dapur, di jalan, bahkan ketika seorang laki-laki gembrot berenang di atas tubuhnya dan ia teringat. Ia akan segera berkata, siapapun yang mendengar doaku, Tuhan atau iblis, malaikat atau jin ifrit, jadikanlah anakku buruk rupa. Ia bahkan mulai membayangkan segala hal yang buruk. Ia memikirkan setan bertanduk, dengan taring mencuat seperti babi. Dan betapa menyenangkan sekali memiliki bayi seperti itu. Suatu hari ia melihat colokan listrik, dan membayangkannya sebagai hidung bayinya. Juga membayangkan telinganya sebagai telinga panci, dan mulutnya sebagai mulut celengan, dan rambutnya yang menyerupai sapu. Ia bahkan melonjak kegirangan ketika menemukan betapa menjijikkan tai yang teronggok di toilet dan bertanya-tanya, tak bisakah ia melahirkan bayi semacam itu? Dengan kulit serupa komodo dan kaki serupa kura-kura. Dewi Ayu terbang dengan imajinasinya yang semakin liar dari hari ke hari sementara bayi di dalam kandungannya terus tumbuh. Puncaknya terjadi di malam purnama ke-7 kehamilannya. Ketika ditemani si gadis Rosinah, ia mandi air kembang. Itu adalah waktu kau bisa mengharapkan seperti apa anakmu kelak. Dan Dewi Ayu tampaknya yang pertama di dunia, dan karenanya ia tak pernah yakin bahkan sampai hari kematiannya datang. Mengharapkan seorang bayi buruk rupa. Ia menggambar sosok bayi jelek itu di kulit kelapa, dengan arang hitam, nyaris tak menyerupai siapapun. Ia seharusnya menggambar wajah Drupadi, atau Sinta, atau Kunti, atau siapalah tokoh wayang yang cantik. Sebab begitulah setiap ibu mengharapkan anaknya, paling tidak di kota itu. Kau akan menggambar Yudhistira, Arjuna, atau Bima, jika kau berharap anak lelaki. Tapi tidak Dewi Ayu. Ia tak mengharapkan anaknya seperti siapapun yang ia kenal, kecuali menyerupai seekor babi hutan, atau lutung, atau tidak seperti apa-apa. Maka menggambarlah ia sosok monster menakutkan yang tak sempat ia lihat ketika orang-orang menguburkan mayatnya. Namun kemudian ia melihatnya juga. Setelah 21 tahun itu, di hari kebangkitannya, waktu itu hari menjelang malam, hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai topan badai pertanda musim segera berganti. Ajak-ajak melolong di bebukitan, dengan suara melengking mengalahkan muazin memanggil-manggil orang untuk salat maghrib bersama di masjid, yang tampaknya tak terlampau berhasil. Orang-orang tak suka keluar di waktu hujan deras senjakala, terutama dengan suara lolongan ajak. Dan apalagi dengan sosok hantu berkain kafan berjalan ringkih melintasi jalan desa dalam keadaan basah kuyup. Jarak dari tempat pemakaman umum ke rumahnya bukanlah jarak yang pendek. Tapi tukang ojek lebih suka membanting motornya ke parit dan segera melarikan diri daripada mengantarkannya. Mobil angkutan tak ada yang mau berhenti. Bahkan warung-warung dan toko-toko di sepanjang jalan memilih untuk tutup. Dan pintu serta jendela rumah-rumah terkunci rapat. Tak ada orang di jalanan. Bahkan tidak ada pula gelandangan dan orang-orang gila. Kecuali si perempuan tua yang hidup 2 kali itu. Hanya kalong-kalong yang terbang susah payah dibanting badai bergerak di langit. Dan kain gorden yang sesekali dibuka menampakkan wajah pucat orang-orang ketakutan. Ia menggigil kedinginan. Dan lapar juga. Beberapa kali mencoba mengetuk pintu-pintu rumah orang yang sekiranya masih ia kenal. Tapi penghuni rumah lebih suka diam jika tak semaput. Maka betapa gembiranya ketika dari kejauhan ia bisa mengenali rumahnya yang masih seperti hari sebelum orang-orang menguburnya. Bunga kembang kertas berderet sepanjang pagar, dengan krisan di bagian luarnya. Tampak damai di balik tirai hujan, dengan lampu beranda yang hangat. Ia sangat merindukan Rosinah dan sangat berharap hidangan makan malam sedang menunggunya. Bayangan itu membuatnya sedikit tergopoh seperti orang-orang di stasiun dan terminal. Membuat kain kafannya nyaris terlepas dan dilemparkan badai menampakkan tubuhnya yang telanjang. Namun tangannya segera meraih kain mori tersebut, melilitkannya kembali di tubuhnya serupa gadis-gadis berselimut handuk selepas mandi.
Ia juga merindukan anaknya. Yang keempat itu, berharap melihatnya seperti apapun dirinya. Benar kata orang, tidur yang lama bisa membuat orang berubah pikiran. Terutama jika itu 21 tahun. Gadis itu tengah duduk di kursi beranda seorang diri tempat dulu ia dan Rosina sering menghabiskan waktu sore dengan berburu kutu. Di bawah bola lampu yang remang, duduk seperti menanti seseorang. Awalnya Dewi Ayu menganggapnya Rosina. Tapi secepat ia berdiri di depannya, ia segera tahu bahwa ia belum mengenalnya. Ia bahkan nyaris menjerit melihat sosok mengerikan itu. Seolah ia menderita luka bakar yang sangat parah. Dan pikiran jahatnya bicara bahwa ia tak kembali ke dunia, tapi tersesat di neraka. Tapi ia cukup waras untuk segera mengenali monster buruk itu tak lebih dari seorang gadis malang. Ia bahkan bersyukur akhirnya menemukan manusia yang tak lari melihat perempuan tua berselimut kain kafan melintas di tengah hujan deras. Tentu saja ia belum tahu itu anaknya. Sebagaimana ia belum tahu 21 tahun telah berlalu. Maka untuk menuntaskan semua kebingungannya, Dewi Ayu mencoba menyapa gadis itu. "Ini rumahku," katanya menjelaskan. "Siapa namamu, cantik?" Ia sungguh-sungguh meledak dalam tawa yang kurang ajar. Sebelum segera berhenti dan memahami segala sesuatunya, ia duduk di kursi yang lain, terpisah oleh sebuah meja dengan tapla kuning dan secangkir kopi milik si gadis. Bagaikan seekor sapi yang melihat anaknya tiba-tiba telah bisa berlari, katanya dengan bingung sambil dengan sopan meminta kopi di atas meja tersebut. Meminumnya. "Aku ibumu," katanya lagi, penuh kebanggaan. Terutama oleh kenyataan bahwa anak gadisnya persis sebagaimana yang ia inginkan. Seandainya hari tak turun hujan, dan ia tak kelaparan, dan bulan bersinar cemerlang, ingin sekali ia berlari naik ke atap rumah dan menari untuk merayakannya. Si gadis tak menoleh, dan tidak pula berkata apa-apa. "Apa yang kau lakukan malam-malam di beranda?" tanyanya. "Menanti pangeranku datang," kata si gadis akhirnya, meskipun tetap tak menoleh. "Untuk membebaskanku dari kutukan wajah buruk rupa." Ia telah terobsesi dengan pangeran tampan itu, paling tidak semenjak ia menyadari bahwa orang lain tak seburuk rupa dirinya. Rosina telah mencoba membawanya ke rumah-rumah tetangga, bahkan sejak ia masih seorang bayi dalam gendongan. Tapi tak seorang pun menerima, sebab anak-anak akan menjerit dan menangis sepanjang hari dan orang-orang jompo akan segera demam dan mati 2 hari kemudian. Mereka menolaknya dimanapun. Dan begitu pula ketika waktu sekolah tiba, tak satu sekolah pun menerima si cantik. Pernah juga Rosina mencoba memohon-mohon pada seorang kepala sekolah yang tampaknya lebih tertarik pada si gadis bisu daripada si gadis kecil buruk rupa, yang dengan kurang ajar mencumbunya di ruangan kantor tertutup. Rosina yang bijak, berpikir, selalu ada cara untuk segala sesuatu. Jika ia harus kehilangan keperawanan untuk memasukkan si cantik ke sekolah, ia akan memberikannya dengan cara apapun. Maka pagi itu ia telanjang di kursi putar milik si kepala sekolah, bercinta di bawah dengung kipas angin selama 23 menit. Namun kali ini ia keliru. Si cantik tetap ditolak masuk sekolah. Sebab jika ia masuk, anak-anak yang lain tak akan masuk. Tanpa kenal putus asa. Akhirnya Rosina berencana mengajarinya sendiri di rumah, paling tidak berhitung dan membaca. Namun sebelum ia sempat mengajarinya apapun, Rosina tercengang oleh kenyataan bahwa gadis itu telah bisa menghitung suara tokek dengan benar. Dan lebih terkejut ketika suatu sore ia menemukannya tengah mengeluarkan timbunan buku peninggalan ibunya dan membacanya keras-keras. Ada sesuatu yang tidak beres dengan keajaiban itu. Bermula dari keheranannya bertahun-tahun sebelum si gadis bisa membaca, yakni ketika si gadis tanpa Rosina tahu siapa yang mengajarinya, bisa bicara. Ia mencoba memata-matai si kecil itu, namun semuanya sia-sia. Ia tak pernah pergi lebih jauh dari pagar rumah, dan tak seorang pun pernah datang. Ia tak pernah bertemu siapapun kecuali dirinya sendiri, yang bisu dan bicara dengan tangan. Tapi kenyataannya si kecil itu bisa menyebutkan semua benda, yang terlihat maupun tidak, dengan benar, dan bahkan memberi nama untuk kucing, cicak, ayam dan bebek yang berkeliaran di rumah mereka. Kini keajaiban itu muncul kembali. Ia membaca buku tanpa seorang pun mengajarinya mengenali huruf-huruf. Di luar semua keajaibannya, ia tetaplah seorang gadis buruk rupa yang malang dan menyedihkan.
Rosina sering melihatnya berdiri di balik tirai jendela, mengintip orang-orang di jalanan, atau memandangnya ketika ia harus keluar untuk membeli sesuatu, seolah meminta untuk diajak. Tentu saja Rosina tak pernah keberatan mengajaknya, ia bahkan berharap melakukannya. Tapi si kecil sendiri yang akan menolaknya, dan berkata dengan suara yang mengibakan itu, "Tidak, orang-orang akan kehilangan selera makan sepanjang sisa hidup mereka. Ia akan keluar di waktu dini hari ketika orang-orang belum terbangun. Kecuali para penjual sayur yang bergegas pergi ke pasar, atau petani yang bergegas pergi ke ladang, atau nelayan yang bergegas pulang, berjalan kaki atau meluncur dengan sepeda-sepeda jengki mereka. Namun orang-orang itu tak akan melihatnya di keremangan fajar. Itulah waktu baginya berkenalan dengan dunia, dengan kelelawar yang pulang kandang, dengan burung pipit yang terbangun di pucuk pohon ketapang, dengan ayam yang berkukuruyuk nyaring, dengan kupu-kupu yang menetas dari kepompong dan terbang hinggap di kelopak bunga sepatu, dengan kucing yang menggeliat di keset, dengan aroma yang dibawa dari dapur tetangga, dengan kebisingan mesin-mesin yang mulai dinyalakan di kejauhan, dengan suara khotbah radio dari suatu tempat, dan terutama dengan Venus yang berpijar di timur yang akan dinikmatinya sambil duduk di ayunan yang tergantung pada dahan pohon belimbing. Rosina bahkan tidak tahu bahwa cahaya kecil yang berpijar terang itu bernama Venus. Tapi si cantik mengenalnya dengan baik, sebaik persahabatannya dengan rasi-rasi bintang penunjuk nasib. Setelah terang datang, ia akan menghilang ke dalam rumah, seperti kepala kura-kura yang malu pada para pengganggu. Sebab anak-anak sekolah selalu berhenti di depan gerbang pagar, berharap melihatnya, memandang pintu dan jendela dengan keingintahuan mereka. Orang-orang tua telah menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang si cantik yang mengerikan, tinggal di rumah tersebut, siap memenggal kepala mereka untuk sekali kebandelan, siap memangsa mereka hidup-hidup untuk setiap kecengengan. Semua cerita tersebut cukup untuk menghantui mereka, sekaligus membangkitkan minat mereka untuk sungguh-sungguh bertemu dan membuktikan bahwa momok menakutkan itu sungguh-sungguh ada. Bersambung. Bagian 1. Halaman 21-25.